Impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Stop dulu. Ini bukan toko biasa, ini bukan brand sembarangan, ini brand perhiasan kelas dunia. Dan sekarang disegel pemerintah. Iya, kamu nggak salah dengar. Nama besar seperti Tiffany dan Co. tiba-tiba terseret isu dugaan manipulasi pajak. Toko mewah di pusat perbelanjaan elit disegel. Dan satu nama yang langsung jadi sorotan? Purbaya Yudisadewa. Pertanyaannya cuma satu. Ini sekadar razia biasa? Atau ini tanda perang besar melawan pengemplang pajak? Karena kalau dugaan under invoicing ini benar, potensi kerugian negara bukan miliaran, bukan ratusan miliar, tapi bisa tembus triliunan rupiah. Dan kalau negara bocor triliunan, siapa yang akhirnya nombok? Kita. Yang bayar PPN tiap belanja. Yang bayar pajak motor. Yang protes tiap harga BBM naik. Sekarang pertanyaannya makin panas. Kenapa brand global bisa terseret? Kenapa sektor barang mewah dulu yang disentuh? Dan kenapa justru ada yang membela toko mewah ini? Video ini akan bongkar semuanya. Skemanya, angkanya, datanya. Dan siapa sebenarnya yang mulai panik kalau sistem pajak dibersihkan total? Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap penyebab 3 gerai perhiasan mewah di Enco oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Jakarta adanya dugaan impor ilegal. Yang mengatakan pihak Bea Cukai menduga perhiasan mewah yang diimpor perusahaan asal Amerika Serikat dengan nilai pajak yang dilaporkan. Yang menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku. Begitu, pemerintah dapat memastikan barang ada di pasar dalam negeri bersih dari barang ilegal. Pokoknya impor yang ilegal pasti akan ditutup dan disegel. Jadi semuanya harus main ke legal lagi. Kalau cukai nggak ngapa ditangkap, sekarang nggak, dia menjalankan tugasnya supaya barang kita pasar kita bersih dari barang-barang ilegal, supaya pemainnya dipilih fair di dalam negeri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta menjual toko perhiasan mewah Tiffany & Co di 3 lokasi yang berbeda. Tentunya di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Yang dilakukan menyusul adanya dugaan barang-barang high value goods bernilai jual tinggi yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang. Seksi Penindakan 2 Bea dan Cukai Kanwil Jakarta menyatakan mencocokkan barang impor milik Tiffany & Co yang dijual apa dilengkapi dengan dokumen laporan kepabeanan atau tidak. Bukti melanggar tidak membayar pajak yang sesuai, maka diberi sanksi sebesar 1.000% dari nilai pajak. Yang ada di store mereka, di audit mereka. Kemudian kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika barang tersebut baru masuk ke Indonesia. Setelah itu nanti kita akan kompilasi apakah barang itu memang sudah terdaftar di tahun impor barang atau tidak. Bila belum terdaftar, nanti kami akan melakukan ranah-ranah untuk penertiban dan peningkatan kepatuhan atas hal yang dimaksud. Kalau sanksinya kurang lebih yang bersangkutan harus membayar nilai barang yang ada di sini dikenakan denda 1.000% dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam. Purbaya mengamuk, toko perhiasan mewah disegel, siapa main pajak? Ngeri, serius ini ngeri. Bukan karena tokonya gelap atau rolling door-nya ditutup paksa. Tapi karena yang disegel itu bukan warung pinggir jalan. Bukan kios kecil di pasar tradisional. Ini brand kelas dunia, nama besar, simbol kemewahan. Dan ketika pemerintah berani menyegel gerainya di pusat perbelanjaan elit seperti Plaza Indonesia, publik langsung bertanya, ini ada apa sebenarnya? Nama brandnya? Tiffany & Co. Iya, brand perhiasan legendaris yang identik dengan kotak biru ikonik itu. Tempat orang melamar kekasih. Tempat sosialita belanja cincin berlian tanpa lihat label harga. Tempat orang merasa naik kelas hanya karena bawa paper bag-nya. Tapi kali ini bukan soal cinta, bukan soal berlian. Ini soal pajak. Dan disinilah nama Purbaya Yudisadewa muncul dengan nada yang tidak biasa. Bukan nada teknokrat santai, bukan bahasa rapat yang diplomatis, tapi nada geram, nada kesal. Nada seperti orang yang sudah lama menahan diri lalu berkata, cukup. Karena kalau dugaan ini benar, ini bukan sekadar administrasi keliru. Ini dugaan under invoicing. Bahasa gampangnya, ngibulin nilai barang biar pajaknya kecil. Bayangin begini, kamu impor cincin berlian, harga asli $100.000. Tapi di dokumen kamu tulis $10.000. Pajak dihitung dari $10.000. Negara dapat remah. Sisanya, ya kamu tahu sendiri kemana arahnya. Itu kalau satu transaksi. Kalau ratusan, ribuan, bertahun-tahun, makanya jangan heran kalau potensi kerugiannya disebut bisa triliunan. Angkanya bikin kepala cenat-cenut. Karena perhiasan itu bukan barang receh. Emas, berlian, permata, nilainya tinggi, marginnya besar, dan kalau dimainkan di angka invoice, selisihnya bisa fantastis. Ini bukan tuduhan sembarangan. Data perdagangan global seperti dari UN Comtrade sering menunjukkan selisih antara nilai ekspor dari negara asal dengan nilai impor yang tercatat di Indonesia. Misalnya Spanyol mencatat ekspor sekian juta dolar,
tapi Indonesia mencatat impor jauh lebih kecil. Loh, barangnya hilang di laut? Atau nilainya yang dikecilkan? Disinilah negara mulai bersuara. Penyegelan toko bukan cuma tindakan administratif. Ini simbol bahwa negara mau menunjukkan taring. Mau bilang, mau brand global, mau nama besar, kalau main pajak, ya kita tindak. Dan kenapa sektor barang mewah dulu yang disentuh? Karena disitulah margin besar bersembunyi. Disitulah ruang manipulasi paling menggiurkan. Pajak perhiasan, pajak impor barang luxury, itu nominalnya tidak kecil. Satu cincin saja bisa setara harga motor. Satu kalung bisa setara DP rumah. Kalau nilainya dimainkan, negara bisa bocor pelan-pelan seperti keran rusak. Nggak kelihatan tapi lama-lama baknya kosong. Purbaya paham ini bukan cuma soal angka, ini soal pesan. Selama ini ada persepsi konglomerat kebal. Brand besar aman, yang kena razia cuma UMKM. Yang dikejar cuma pedagang kecil yang telat setor pajak beberapa juta. Sekarang ceritanya beda. Ketika toko semewah itu disegel, publik melihat sesuatu yang jarang terjadi. Negara seperti bilang, aturan itu berlaku buat semua. Dan tentu saja ada yang tidak nyaman. Ada yang bilang, ini cuma sensasi. Ada yang bilang, jangan ganggu investor. Ada yang bilang, nanti citra Indonesia jelek. Tapi pertanyaannya sederhana. Yang bikin citra jelek itu penegakan hukumnya atau praktik manipulasi pajaknya? Kalau memang bersih, kenapa panik? Kalau memang taat aturan, kenapa gusar ketika diaudit? Yang bikin Purbaya geram bukan cuma potensi kerugian, tapi pola lama yang seperti lingkaran setan. Negara bocor, defisit melebar, lalu solusi paling gampang apa? Naikkan pajak rakyat. Kurangi subsidi, tambah utang, rakyat bayar PPN tiap beli sabun. Bayar pajak kendaraan. Bayar ini itu, sementara di level atas ada yang diduga main angka invoice. Ini yang bikin sindirannya pedas. Bayangkan seorang pegawai dengan gaji pas-pasan bayar pajak penghasilan dipotong otomatis. Tidak bisa ngeles, tidak bisa sembunyi. Sementara transaksi ratusan juta dolar bisa disesuaikan di atas kertas. Adil nggak? Makanya ketika toko itu disegel, itu bukan cuma soal rolling door ditutup. Itu seperti papan pengumuman besar. Era main angka sudah kita awasi. Dan ini baru permulaan. Karena kalau satu brand bisa diperiksa, brand lain juga pasti mulai was-was. Industri lain mulai hitung-hitungan. Siapa yang selama ini nyaman dengan celah sistem? Siapa yang selama ini diuntungkan dari lemahnya pengawasan? Purbaya tahu kalau mau reformasi pajak tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa cuma pidato. Harus ada contoh konkret. Harus ada tindakan yang kelihatan. Dan penyegelan toko mewah itu adalah pesan visual yang kuat. Bukan anti orang kaya. Bukan anti barang mewah. Silakan beli berlian kalau mampu. Silakan belanja kalau rezeki besar. Negara tidak iri, tapi pajaknya bayar yang benar. Karena pajak itu bukan musuh. Pajak itu jalan, pajak itu sekolah, pajak itu rumah sakit, pajak itu subsidi yang sering kita protes kalau dicabut. Ironisnya, banyak yang marah saat harga BBM naik, tapi santai saja ketika mendengar praktik manipulasi pajak barang mewah. Seolah-olah itu bukan urusan kita, padahal setiap rupiah yang bocor, ujungnya tetap ke kita. Entah lewat pajak yang naik, entah lewat layanan publik yang menurun. Jadi ketika Purbaya terlihat mengamuk, mungkin itu bukan amarah personal. Itu akumulasi frustrasi melihat kebocoran bertahun-tahun. Dan pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau yang sebesar ini saja bisa diduga bermain angka, bagaimana dengan yang lain? Kalau sektor perhiasan disentuh, siapa berikutnya? Karena satu hal mulai jelas. Ini bukan sekadar toko disegel. Ini babak baru. Dan kalau konsisten, ini bisa jadi sinyal bahwa era kebal pajak memang benar-benar sedang diuji. Kita lihat saja, apakah ini cuma satu episode atau awal dari serial panjang bersih-bersih yang lebih besar. Kenapa Purbaya geram? Kerugian negara triliunan dari pajak perhiasan. Sekarang kita kupas lebih dalam. Kenapa sih sampai segitunya? Kenapa reaksinya keras? Kenapa bukan sekadar teguran tertulis lalu selesai? Karena yang sedang dibicarakan ini bukan uang parkir. Bukan salah input 012 digit. Ini potensi kebocoran yang kalau ditotal bisa bikin APBN megap-megap.
kita ulang pelan-pelan biar semua kebayang. Under invoicing itu trik lama, sederhana tapi mematikan. Barang impor nilainya tinggi, tapi di dokumen dicatat lebih rendah. Pajak dihitung dari angka yang sudah dipermak. Contoh gampang, sebuah kalung berlian nilainya $100.000. Pajak impor dan PPN misalnya 10-20%. Harusnya negara dapat belasan ribu dolar. Tapi kalau di dokumen ditulis nilainya cuma $10.000, pajak yang dibayar ya cuma ribuan dolar. Selisihnya menguap, atau lebih tepatnya tidak masuk kas negara. Sekali transaksi mungkin terlihat kecil dibanding total APBN. Tapi industri perhiasan bukan jual 1-2 item. Ini bisnis high value. Satu gerai bisa impor berkala. Setiap bulan, setiap kuartal, kalikan dengan bertahun-tahun. Disinilah angka jadi liar. Beberapa riset, termasuk dari Next Indonesian Center, menyebut potensi selisih akibat praktik seperti ini bisa mencapai puluhan miliar dolar per tahun. Kalau dirupiahkan, ratusan triliun. Itu bukan angka receh, itu setara anggaran beberapa kementerian digabung. Dan ini baru sektor tertentu. Coba bayangin, 10 tahun berjalan dengan pola yang sama. Negara bisa kehilangan nilai yang kalau dipakai dengan benar, bisa bangun ribuan sekolah, rumah sakit, infrastruktur desa. Tapi yang terjadi apa? Negara kekurangan penerimaan. Lalu muncul wacana, pajak dinaikkan. Subsidi dikurangi, utang ditambah. Lucunya rakyat kecil yang selalu disuruh taat pajak. UMKM didorong punya NPWP. Pegawai gajinya dipotong otomatis. Beli kopi kena PPN, beli sabun kena PPN. Sementara di level atas ada dugaan nilai barang dikecilkan. Ini yang bikin pedas. Dan jangan salah, praktik ini tidak berdiri sendiri. Biasanya ada ekosistemnya, ada perusahaan luar negeri, ada perantara, ada invoice pembanding. Kadang barang dijual dulu ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah, lalu dijual lagi dengan harga sebenarnya. Mirip pola yang sering disebut dalam praktik manipulasi perdagangan global. Data dari UN Comtrade sering jadi pembanding. Negara asal mencatat ekspor sekian juta dolar. Indonesia mencatat impor jauh lebih rendah. Selisihnya bikin alis terangkat. Kalau beda sedikit mungkin wajar. Kurs beda, waktu pencatatan beda. Tapi kalau selisihnya jomplang, itu sudah bukan typo, dan ketika nama besar seperti Tiffany & Co muncul dalam pemberitaan penyegelan, publik otomatis heboh. Karena ini bukan brand sembarangan, ini simbol global luxury. Tapi poinnya bukan soal mereknya, poinnya adalah sistem. Kenapa Purbaya terlihat kesal? Karena setiap kebocoran seperti ini efeknya berantai. Negara kurang penerimaan, defisit melebar, pembiayaan cari utang, beban bunga meningkat, ruang fiskal makin sempit, subsidi ditekan, rakyat protes. Dan yang paling ironis, ketika subsidi dikurangi, yang pertama kali teriak ya masyarakat luas. Padahal sebagian akar masalahnya bisa jadi kebocoran di hulu. Jadi ini bukan cuma urusan orang kaya beli berlian. Ini urusan struktur ekonomi. Bayangkan kalau kebocoran ratusan triliun bisa ditutup. Negara tidak perlu agresif menaikkan pajak konsumsi. Tidak perlu terlalu sering menambah utang, ruang fiskal lebih lega. Makanya sektor barang mewah jadi sasaran awal yang masuk akal. Kenapa? Karena margin tinggi, nilai tinggi, pajak signifikan, dan secara moral publik lebih mudah menerima penindakan pada barang luksuri dibanding sembako. Coba bayangkan kalau yang disegel warung beras, pasti heboh dan dianggap menindas rakyat kecil. Tapi kalau yang disentuh sektor mewah, publik justru banyak yang bilang, ya wajar, walau tetap ada yang membela. Nanti kita bahas itu. Sekarang kita fokus dulu ke logikanya. Kalau benar terjadi under invoicing, siapa yang rugi? Pertama, negara jelas rugi. Penerimaan berkurang. Kedua, pelaku usaha yang jujur juga rugi. Karena mereka bayar pajak sesuai aturan, sementara pesaing yang main angka bisa jual lebih murah atau margin lebih tebal. Ketiga, rakyat luas rugi secara tidak langsung. Karena beban fiskal beralih ke pajak lain. Ini seperti lomba lari. Ada yang lari sesuai aturan. Ada yang naik motor di tengah lomba. Lalu kita disuruh anggap itu biasa. Dan Purbaya tampaknya sudah muak dengan pola lama seperti ini. Kalau memang mau reformasi, tidak bisa cuma menyasar sektor kecil. Harus berani sentuh yang besar. Harus berani audit yang nilainya fantastis. Karena kalau tidak, pesan yang sampai ke publik sederhana.
Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Penyegelan toko mewah itu mencoba membalik narasi tersebut. Apakah ini berarti semua brand mewah bersalah? Tentu tidak bisa digeneralisasi. Proses hukum harus jalan. Audit harus objektif. Jangan asal gebuk. Tapi langkah awalnya jelas. Ada dugaan serius yang tidak bisa dianggap angin lalu. Dan kalau benar potensi kebocorannya sampai ratusan triliun dalam jangka panjang, maka ini bukan isu kecil. Ini isu struktural. Yang bikin ngeri bukan cuma angka, tapi durasi. Kalau praktik seperti ini berlangsung puluhan tahun, berarti ada celah sistemik. Ada kelemahan pengawasan, ada kemungkinan pembiaran. Dan disitulah kemarahan itu masuk akal. Karena setiap tahun kita debat soal defisit. Setiap tahun kita ribut soal subsidi. Setiap tahun kita bahas pajak digital, pajak UMKM, pajak ini itu. Tapi kalau kebocoran besar tidak disentuh, ya sama saja menambal ember bocor, pakai plester. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah ini kasus tunggal atau fenomena gunung es? Kalau satu sektor bisa dimainkan, bagaimana dengan sektor lain? Tekstil, elektronik, komoditas. Dan kalau memang ada reformasi besar yang sedang disiapkan, siapa yang mulai gelisah? Karena biasanya yang paling keras berteriak, jangan ganggu stabilitas, justru yang paling takut stabilitasnya terganggu. Karena kalau ini benar perang melawan manipulasi pajak, medan tempurnya bukan cuma satu toko, tapi seluruh sistem. Perang baru Purbaya face oligarki. Bea cukai akan dibersihkan. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah yang bikin banyak orang mulai gelisah. Karena kalau ini bukan cuma soal satu toko, berarti ini soal sistem. Dan kalau sistem yang disentuh, maka yang kena bukan cuma brand mewah, tapi bisa jadi jaringan panjang yang selama ini nyaman. Ketika nama Purbaya Yudi Sadewa disebut-sebut geram, publik langsung membaca satu hal. Ini bukan sekadar pencitraan. Ini aroma reformasi. Dan reformasi pajak serta bea cukai itu bukan perkara ganti seragam atau ganti logo. Ini urusan data, urusan teknologi, urusan audit, urusan transparansi yang bisa bikin banyak mainan lama tidak lagi bisa dipakai. Karena mari kita jujur saja, praktik under invoicing tidak mungkin berjalan kalau sistemnya rapat. Tidak mungkin mulus kalau pengawasannya ketat. Artinya, ada celah. Entah di pencocokan invoice, entah di verifikasi harga referensi, entah di koordinasi antar lembaga. Dan disitulah kata bersih-bersih mulai terdengar. Sekarang dunia sudah beda. Negara-negara lain tidak lagi hanya mengandalkan petugas yang lihat dokumen manual. Mereka pakai AI, mereka pakai data analytics. Mereka cocokkan invoice impor dengan data ekspor negara asal secara real time. Kalau Spanyol mencatat ekspor cincin berlian senilai 10 juta dolar, lalu Indonesia mencatat impor cuma 1 juta dolar, sistem langsung tandai merah. Tidak perlu tunggu laporan investigasi viral dulu. Data seperti ini bisa dibandingkan lewat basis perdagangan global seperti UN Comtrade. Tinggal mau atau tidak sistemnya diintegrasikan secara serius. India misalnya, dalam beberapa tahun terakhir memperketat pengawasan impor dengan digitalisasi menyeluruh. Filipina juga melakukan kerjasama dengan lembaga verifikasi independen untuk memastikan nilai impor tidak dimainkan. Hasilnya, penerimaan bea cukai naik tanpa harus menaikkan tarif. Artinya apa? Masalahnya bukan tarif pajak terlalu rendah, tapi kebocoran yang terlalu longgar. Dan kalau Indonesia benar-benar masuk ke fase digital audit total, banyak yang mulai deg-degan. Karena sistem lama itu seperti hutan berkabut. Banyak ruang abu-abu. Banyak celah yang bisa diatur, tapi kalau semua transparan, semua terekam, semua dibandingkan otomatis lintas negara, ruang abu-abu itu mengecil drastis. Disinilah narasi perang melawan oligarki mulai muncul. Oligarki bukan berarti semua orang kaya jahat, jangan salah kaprah. Oligarki itu pola kekuasaan ekonomi yang terlalu kuat mempengaruhi kebijakan. Ketika pemain besar bisa memanfaatkan celah sistem, sementara pemain kecil cuma bisa patuh. Kalau sistem bea cukai dibersihkan total, siapa yang paling dirugikan? Yang selama ini menikmati celah. Kalau invoice tidak bisa lagi disesuaikan, siapa yang kehilangan margin ekstra? Yang biasa main angka. Makanya setiap kali ada wacana reformasi besar, selalu muncul dua kubu. Kubu pertama bilang, bagus, negara harus tegas. Kubu kedua bilang, hati-hati, jangan bikin iklim usaha terganggu. Pertanyaannya sederhana.
Yang bikin iklim usaha terganggu itu penegakan hukum atau praktik manipulasi yang dibiarkan. Kalau semua main fair, justru iklim usaha jadi sehat. Yang jujur tidak lagi kalah saing oleh yang kreatif di atas kertas. Dan jangan lupakan efek psikologisnya. Ketika toko mewah seperti Tiffany dan Co disegel, pesan ke pasar jelas. Nama besar bukan tameng. Kalau audit menemukan masalah, tindakan bisa dilakukan. Itu bikin shock terapi. Karena selama ini ada persepsi bahwa brand global pasti aman. Punya pengacara kelas dunia. Punya jaringan kuat. Tapi ketika tindakan nyata terjadi, persepsi itu goyah. Dan kalau ini konsisten, dampaknya bisa sistemik. Bayangkan semua importir tahu bahwa invoice mereka akan dicocokkan otomatis dengan data ekspor negara asal. Bahwa AI akan membaca pola transaksi mencurigakan. Bahwa audit tidak lagi random, tapi berbasis risiko yang dihitung algoritma. Mau main angka? Risiko ketahuan jauh lebih tinggi. Di sisi lain, reformasi seperti ini juga bukan tanpa tantangan. Pertama, resistensi internal. Sistem lama biasanya punya zona nyaman. Tidak semua orang suka transparansi total. Kedua, tekanan eksternal. Pemain besar bisa saja melakukan lobby. Mengangkat isu stabilitas. Menggiring opini bahwa penindakan ini anti-investasi. Ketiga, persepsi publik. Kalau komunikasi tidak rapi, bisa muncul narasi bahwa pemerintah cuma cari sensasi. Makanya langkah seperti penyegelan harus dibarengi penjelasan yang logis. Bukan sekadar gebrak meja. Harus ada audit jelas. Harus ada data kuat. Supaya tidak jadi bola liar. Tapi kalau memang niatnya serius membersihkan sistem, ini bisa jadi momen penting. Karena selama ini kita sering dengar keluhan. Pajak rakyat kecil dikejar, tapi yang besar lolos. Kalau sekarang yang besar disentuh, logikanya publik harusnya mendukung. Kecuali ada kepentingan lain, dan di titik ini pertanyaannya makin tajam. Kalau sistem bersih, siapa yang selama ini diuntungkan dari kekacauan? Kalau kebocoran ditutup, siapa yang kehilangan bonus tak resmi? Kalau data transparan lintas negara, siapa yang tidak lagi bisa bermain di selisih angka? Ini bukan cuma perang kebijakan, ini perang kepentingan. Dan Purbaya dengan gaya lugasnya tampak paham bahwa reformasi pajak bukan soal popularitas. Ini soal struktur ekonomi jangka panjang. Karena kalau penerimaan negara sehat, pemerintah punya ruang lebih luas untuk investasi publik. Untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur, tanpa harus selalu cari utang baru. Dan yang paling penting, rasa keadilan. Rasa bahwa aturan berlaku untuk semua. Tapi cerita belum selesai. Karena di luar sana ada fenomena menarik. Ketika toko mewah disegel, justru ada netizen yang membela brandnya. Yang marah bukan ke dugaan manipulasi pajak, tapi ke pemerintah. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata perang ini bukan cuma soal data dan invoice, tapi juga soal persepsi, gengsi, dan psikologi sosial.